mahasiswa FEB Universitas Lampung ingin mewawancarai kakak terkait tugas pada mata kuliah studi kelautan bisnis sebagai syarat kami untuk UAS. Jadi bakal ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, jadi mohon untuk kakaknya menjawab. Jadi yang pertama itu bisa dijelaskan kakak kayak sejarah awal mula kakak mulai bisnis Warispi. Dari Warispi ya. Kita itu sebenarnya jadi awalnya 2021 ya, pas COVID, awal-awal COVID itu kita awalnya masih di rumah, masih rumahan, masih kayak home industry gitu. Itu awalnya justru dari COVID itu kita iseng-iseng nyoba-nyoba. Ternyata dari hobi ini ujung-ujungnya bisa buat buka usaha ini sih. Jadi dari 2021 seingat saya antara bulan Januari atau Desember 2020 itu kita beraniin buat buka store karena kita lihat oh lumayan ya ada hasilnya gitu. Kita mulai buka store tuh di 2020 bulan Juli. Kira-kira kayak gitu sih awal-awalnya kita berdirinya. Jadi dari hobi itu selama jadi bisnis ya? Iya. Keren banget. Nah selanjutnya dari mana sih kak sumber permodalan untuk bisnis selama seperti ini? Kalau sumber permodalan kita itu sebenarnya dari tabungan kita pribadi sih. Yang tabungan yang dulu dari sebelum COVID. Nah itu kita pakai pas COVID untuk jadi model bisnis itu. Sampai sekarang juga kita masih belum ada investor dari pihak luar. Kita masih fokusin dengan dana yang kita sendiri. Jadi kayak modal-modal yang dari bulan-bulan sebelumnya kita pakai lagi buat juga di bulan-bulan selanjutnya. Oke, ya, jadi dari tabungan terus nanti diputar-putar penghasilannya kan? Iya. Selanjutnya siapa sih kak target konsumen atau target pelanggan dari bisnis Warispi ini kak? Kalau bisnis kita ini kalau kita bilang kita ngincernya semua kalangan sih, jujur. Kadang-kadang mungkin kalau dari teori nggak bisa semua kalangan kita incer ya, nggak bisa. Tapi ternyata di faktanya, di realnya itu ada banyak dari anak-anak yang masih TK, SD itu bahkan ada yang jadi kayak customer setia kita gitu. Kayak anak-anak yang ngeles di kursus di sebelah kita yang di Kumon ini ada juga. Terus anak-anak sekolahan SMP, SMA mungkin bisa jadi hampers, dari solusi jadi hampers. Dan juga sampai ke kantoran, bahkan juga ada kakek nenek. Makanya saya bilang itu bisa sampai semua kalangan sih yang kita incar, yang jadi target pasar kita sih. Iya sih sebenarnya karena ini dessert juga ya kak ya? Iya sebenarnya pencuci mulut ya. Masuknya jadi bisa untuk semua kalangan. Betul. Oke, nextnya sejauh mana sih kak persaingan yang ada di bisnis Warispi ini? Kalau untuk di Bandar Lampung ini sebenarnya kalau kita petakan, kita mapping itu udah cukup banyak juga untuk persaingan yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat Warispi ini kita jualnya shoe Cracklin. Tapi kalau yang kita anggap sebagai saingan bukan hanya jual shoe sendiri kan. Banyak-banyak yang kayak pastry lain seperti croissant itu dan juga banyak-banyak yang lain seperti bakery itu juga termasuk saingan walaupun mungkin bukan secara langsung. Menjadi saingan utama seperti shoe ini emang belum terlalu banyak. Tapi untuk sampai sekarang sih kalau kita lihat market masih cukup baik lah buat kita. Oke. Jadi persaingannya lumayan terbuka ya Pak? Jadi kayak belum terlalu sulit. Iya, lumayan lah. Selanjutnya strategi pemasaran apa sih Kak yang dipakai untuk bisnis kakak ini? Kalau strategi pemasaran kita lebih larinya ke media sosial. Kita juga ada segmenting, targeting, positioning, SDP itu. Jadi kita lihat customer kita yang paling banyaknya di mana. Kalau kita lihat sampai sekarang udah banyaknya lebih ke Gen Z ya, Gen Z. Makanya dari medsos kita yang Instagram kita itu kita memfokuskan untuk komunikasinya ke arah Gen Z yang jadi nggak boleh kaku, juga estetik. Dari gambar-gambarnya menunjukkan kalau kita mengikuti tuh masa sekarang. Oke. Jadi kakak itu ngikutin perkembangan zaman. Iya, kita berusaha biar tetap ikutin perkembangan zaman walaupun kitanya sih udah bukan Gen Z. Selanjutnya apa ada tim yang ngebantu kakak dalam produksi dan penjualan shoe-nya? Ada sih, kalau kita emang ada produksinya, ada tim produksi dan tim penjualan. Dan juga kalau untuk pembuatan konten kita juga ada pihak luar lagi yang membantu. Jadi bukan hanya internal aja. Jadi masing-masing bisa tetap fokus sesuai jalan sama masing-masingnya. Dan gimana itu cara kakak pengelola SDM-nya? Kita kelola SDM sih emang rasanya nggak terlalu sulit ya, karena tim kita belum terlalu banyak juga. Jadi sampai sekarang yang mengelola masih saya dan juga istri saya sih, masih kita ownernya aja karena tim belum terlalu banyak, jadi masih bisa diminimize untuk jumlah. Jadi belum sampai perlu dengan HRD atau lain-lainnya belum sih.
jadi pasti kakak dan istri kakak langsung gitu. Nah pertanyaan selanjutnya itu gimana sih kak proses produksi shoe-nya dan teknologi apa yang kakak gunain untuk produksinya? Kalau untuk produksi kita menggunakan alat yang memang pada umumnya sih, jadi nggak ada teknologi khusus atau gimana. Kayak gitu aja sih kalau produksi. Jadi masih sederhana aja ya kak? Masih alat pada umumnya. Iya. Belum sampai pabrikan ya. Iya, masih buatan tangan sama mesin memang ada gitu. Selanjutnya kakak ini udah menggunakan layanan keuangan kayak kris atau pinjaman UMKM nggak untuk mendukung bisnis ini? Kalau untuk QRIS kita ada, karena kan memang peran pembayaran sekarang itu kan pakai QRIS kan, karena memang sekarang tuh manusia maunya simple gitu kan, jarang ada yang bawa cash gitu, jadi kita memang harus ngikutin perkembangan zaman, harus ada QRIS. Cuman kalau untuk pinjaman kita sendiri belum ada, jadi kita memang masih pakai dana pribadi gitu, sama dana usaha yang kita kembangin terus gitu. Oke. Selanjutnya tuh ada nggak tantangan utama yang kakak hadapi dalam menjalankan bisnis shoe ini atau Wondersuit? Kalau tantangan sih kita pasti ada ya, baik dari sisi produksi. Kalau dari sisi produksi tantangannya itu mungkin kalau pada saat demand yang lagi tinggi, misalnya pas hari-hari raya kayak Lebaran, Natal, itu kan pasti permintaannya banyak banget tuh. Jadi tim produksi memang harus kayak nyelesain target tuh harus tepat waktu gitu kan, karena kan nggak mungkin molor-molor waktu gitu kan, kalau nggak selesai nanti. Itu kalau dari sisi produksi. Ini kalau dari sisi pemasaran kita memang juga itu tantangannya, kita harus mengikuti tren, kayak misalnya harus bermain di media sosial kayak gimana gitu kan, karena kan nggak bisa media sosial tuh kita kelola kayak bahasanya kaku atau gimana, jadi harus lebih santai kalau untuk sekarang. Nah untuk kalau misalnya kayak hari-hari raya gitu kakak open PO atau gimana? Kalau hari raya kita ready setiap hari, cuman karena permintaan tinggi biasanya orang booking dulu, jadi biar pasti kebagian gitu, jadi kayak ada antriannya lah gitu. Cuman memang kita usahain produksi lebih banyak, jadi bisa ready terus, jadi orang datang tetap ada gitu, tetap kita usahain gitu. Oke, selanjutnya tuh gimana sih rencana masa depan kakak untuk mengembangkan usaha Wondersuit? Misalnya kayak mau tambah menu baru atau buka cabang baru atau misalnya perluasan di media sosial, penjual online-nya. Kalau untuk menu baru ada mungkin rencana, cuman memang kita masih fokusin ke chalks ya, ke shoe, karena kan kita memang khusus shoe pastry gitu loh. Cuman kalau mungkin lebih variasi, kita mungkin lebih main di variasi rasa mungkin ya, karena kan biar lebih banyak pilihan rasanya gitu. Untuk dari sisi produk ya, kalau untuk dari sisi kayak buka cabang gitu memang ada rencana kita sih, mudah-mudahan biar bisa menjangkau semua kota Bandar Lampung gitu ya, mudah-mudahan. Cuman kita pelan-pelan, nih kita saat ini masih adanya 2 cabang di Pahoman sama Antasari. Oke, sejauh ini karyawan kakak itu ada berapa kak? Kalau karyawan kita total ada 4. Ada 4 di cabang ini aja? Di cabang ini 2, di cabang Antasari 2. Sama kita sebagai owner juga masih turun langsung sih, baik itu dalam proses produksi maupun penjualan. Jadi masih sering visit ya kak? Setiap hari visit. Tapi kita ada tim media sosial lain lagi, itu dari pihak luar, pihak ketiga gitu. Makasih banyak ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Berkenan untuk kita wawancara. Sama-sama, semoga sukses kuliahnya. Makasih